begi suara oh Yesus, oh begi suara oh Yesus, naman John ihutong bersama diriku, bersama diriku, bersama diriku, mai untuk Yesus Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang hari ini kami hendak melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Maka kami mau diajar oleh firman-Mu yang akan menuntun kami di dalam melakukan setiap hal yang baik yang Tuhan rindukan atas hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 30 Maret 2023 tertulis di dalam kitab Galatia 6 ayat 7. Demikian bunyinya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana hidup kita esok adalah merupakan hasil dari perbuatan kita hari ini. Hidup kita hari ini adalah buah dari hidup kita kemarin. Artinya apapun yang kita lakukan, maka itu juga yang akan kita terima. Inilah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Dalam pertanian, seorang petani pasti akan menanam jagung jika dia ingin memanen jagung. Tidak mungkin terjadi petani akan memanen padi dari benih jagung yang ditanamnya. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk jujur melihat perbuatan apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka itulah yang akan kita terima di hari esok. Tuhan benar-benar melihat apapun yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada sedetik pun dari hidup kita yang tidak diketahui Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah sungguh-sungguh mengetahui kualitas hidup kita. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 8. Maka kita bisa lihat bagaimana di hari penghakiman kelak Yesus mengajarkan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di hari penghakiman kelak akan dipisahkan orang-orang benar yang menabur kebaikan. Dia akan berdiri di sebelah kanan Allah dan menerima hidup yang kekal. Namun orang-orang yang tidak mau melakukan yang baik, dia akan berdiri di sebelah kiri, akan menerima siksaan yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk tetap semangat melakukan setiap kebaikan buah dari iman percaya kita. Sebab tidak ada yang sia-sia semua hal baik yang kita kerjakan. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita kerjakan, maka itu juga akan kita tuai di hari penghakiman kelak. Oleh sebab itu janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ayat 9. Kita tidak dapat mengharapkan untuk menerima buah berkat Tuhan jika kita tidak menaburnya. Benih yang kita tabur hari ini menentukan jenis buah yang akan kita tuai besok.
Jika kita tidak menabur apa-apa selain dosa, kita akan mendapatkan panen penghukuman Tuhan. Jadi benih apa yang sudah kita tabur? Apakah kita akan mengambil kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang? Kebaikan yang kita lakukan tidak pernah hilang. Setiap tindakan baik akan berakar. Dan setiap keping cinta yang kita tabur pada waktunya akan menghasilkan buah yang melimpah. Cinta kasih yang akan hadir di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang kita tabur pasti kita akan menuainya. Perbuatan baik, cinta kasih, kesabaran yang kita lakukan. Pasti kita akan menerima kebaikan, cinta kasih, dan kesabaran dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami agar tetap menabur kebaikan di sepanjang hidup kami. Sebab apa yang kami tabur itulah yang akan kami tuai. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Allah yang sungguh-sungguh maha baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah yang mereka, hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.